Oke, halo, selamat datang channel gua dan itu Heaven. Gua udah lama nggak upload video ya, karena memang kesibukan gua mencari tempat belajar gitu ya. Dan gua mengumumkan bahwa saat ini bisa dibilang ya, gua mengalami bangkrut ya. Jadi gua bikin video di YouTube itu gua tidak profit ya, atau bisa dibilang gua rugi ya. Gue beli laptop, terus beli Elgato, kamera, terus gue beli HP. Gue beli HP berkali-kali karena gue pakai untuk merekam ribuan video itu bikin MMC jebol sama bagian baterai itu kembung. Jadi intinya gue rugi guys. Nah tapi ini pelajaran yang gue dapatkan dari 5 tahun nge-YouTube guys. Jadi yang pertama, untuk nge-YouTube itu pastikan ya, kalian itu kalau mau nge-YouTube wajib pakai barang-barang yang mahal gitu guys. Mungkin agak kontroversial tapi ini sungguhan nyata guys ya. Gue kasih contoh, kalian misalnya main Mobile Legend ya, kalian main Mobile Legend, sekalian jadi YouTuber Mobile Legend. Kalau kalian pakai iPhone 16 Pro Max ya, kalian itu bisa langsung live streaming dari iPhone. Terus kalian kasih cooler gitu, kalian gak usah beli PC, gak usah beli Elgato, gak usah guys, kalian dari iPhone langsung streaming bisa. Atau lo beli Samsung S25 Ultra, streamingnya pakai Streamlabs yang di HP, langsung streaming gitu. Jadi lo nggak usah pakai PC. Itu yang pertama guys. Jadi kalian harus beli setup yang mahal gitu, yang kalian mampu ya. Bukan setup mahal termahal di dunia, enggak, tapi setup mahal yang kalian mampu. Kesalahan gue dulu, gue tuh mulai YouTube itu pakai setup yang seadanya guys. Kayak gue pakai HP yang gue pakai buat sekolah, jadi file-filenya tuh nyampur. Terus gue pakai laptop yang dipakai buat ngerjain tugas sekolah, jadi kayak semuanya nyampur. Menurut gue itu sebenarnya nggak salah sih, tapi lebih efektif untuk punya barang khusus untuk konten gitu guys. Kayak misalnya kalian beli GoPro itu lebih bagus lagi tuh. Nah, terus yang kedua, pastikan kalian itu ekosistem kalian itu terjaga guys. Jadi jangan sampai kalian tuh bikin konten itu sampai istilahnya itu kejar tayang kali guys ya. Jadi gue tuh dulu bikin video setiap hari satu guys ya, setiap hari satu. Padahal di hidup gue itu channel gue ini gue bikin sendiri gitu. Jadi gue sendiri, terus gue rawat sendiri, gue edit sendiri, semuanya sendiri. Masalahnya itu kalau kita bikin video sendiri itu kan satu hari cuma 24 jam ya. 24 jam itu gue sekolah itu udah full day, terus gue harus nugas PR, belum lagi kalau les dan lain-lain. Jadi ya gue bikin konten itu tinggal capeknya doang gitu. Nah itu sangat tidak efektif. Jadi jangan pernah kejar tayang. Dan ada lagi kerugian yang gue dapatkan dari kejar tayang, yaitu monitor ini guys. Gue punya 2 monitor ya, ini sama monitor di atas ini guys. Ntar gue pause. Nah, jadi monitor ini guys ya, pecah guys. Saya bisa lihat monitor gue yang ini, terus sama monitor gue yang ini itu pecah guys. Totalnya ini dulu gue beli itu, jadi monitor ini tuh sekitar 144 Hz, yang ini 75 Hz. Yang ini dulu gue beli itu 1.200.000. Yang ini dulu gue beli sama packing kayu itu sekitar 2.400.000. Nah ini tuh rusak ya karena pecah guys. Yang ini juga sama. Jadi gue udah gak bisa lagi konten gitu. Nah semenjak gue itu gak bisa konten, gue tuh lumayan breakdown guys ya. Jadi gue tuh lumayan kena mental, dan gue di fase ngedown banget lah, bisa dibilang depresi mayor. Dan gue nggak ada keinginan untuk konten. Bukan keinginan sih, maksudnya setiap kali gue bikin konten terus gue inget monitor gue ini pecah, itu langsung kayak post traumatic disorder gitu, atau mungkin gue kayak trauma gitu loh. Kayak gue anjir, barangnya gue aja nggak dapat duit dari YouTube gitu, tapi gue sampai rela untuk beli barang untuk konten gitu. Ini jadi ini gue rugi berapa ya? Ini 2,4 tadi, 2,4 ini 1,2, berarti 3,5 kali ya. 3.500.000 hilang guys. Terus gue juga sempet beli barang mahal banget sih barangnya. Rusak juga guys, karena gue belinya tuh ngasal ya bisa dibilang. Jadi gue beli komputer, tapi komputernya itu pakai PSU bekas guys. Dan kebetulan rumah itu jelek ya, langsung kena di bagian RAM ya guys. RAM sama SSD. Sebenarnya SSD itu murah guys,
Tapi SSD itu kan isinya semua data-data kita dari sekolah, YouTube, terus kuliah gitu ya, semuanya itu ada di SSD guys. Pas itu rusak, hilang ya, itu bukan cuman barangnya atau SSD-nya yang rusak, tapi data kita hilang, jadi kita reset dari nol gitu. Nah itu gue juga bikin gue breakdown banget guys, bikin gue depresi banget, karena gue udah bikin konten itu kalau di total bisa lebih dari 5.000 video ya, 5.000 video gue potong-potong, tapi belum sempat diedit, jadi gue nggak masukin di YouTube. Gue juga bingung ngasih judulnya apa, nggak ke upload guys, jadi videonya itu bener-bener masih kesimpan rapi gitu di komputer, dan itu rusak. Ya SSD-nya murah sekitar 500-an ribu lah, tapi isinya itu lebih mahal dari itu, jadi gue rugi anggap aja 5 juta guys. Nah terus kerugian mental guys, kerugian mental itu gue sempat ke psikolog ya. Sebenarnya kalau ini banyak sih, cuman kalau ini nggak bisa dibilang rugi karena kita kan mencari pengobatan gitu, bukan pengobatan sih, kita cari alternatif agar gue tuh bisa nggak stres gitu loh. Nah gue cari itu mahal guys, dan gue sempet sama ya, karena kita nyari psikolog itu cocok-cocokan, gue habis ya banyak lah, itu tabungan gue 80% ya, 80% tabungan gue dari SD sampai SMA habis guys. Jadi ini habis ya, rusak ya. Nah pengalamannya apa guys? Pengalamannya itu ini yang paling kita harus ngerti ya. Jadi sesuatu itu nggak bisa dipaksa guys. Jadi sesuatu apapun itu nggak bisa dipaksa. Kayak misalnya kita dapat viewer ya, viewer gue dulu tuh sangat apa gitu, sangat ngejar banget itu. Oh viewer gue, wah gue di unsubscribe, oh wah viewer gue gini, wah gue di dislike, oh gue di komenin kayak gini. Gue tuh kayak gue tuh kayak marah gitu. Akhirnya gue bikin konten banyak gitu guys, kayak gue nyari pembuktian lagi gitu. Oh, gue pantas kok dapat like, gue pantas kok dapat view banyak gitu. Akhirnya gue bikin konten ratusan gitu ya, ratusan ribuan, dan itu setiap hari bisa sampai 3 video gitu. Itu bikin aku langsung apa ya, bisa dibilang itu bunuh diri kali guys ya. Karena di posisi kayak gitu kita tuh udah nggak rasional mikirnya gitu, sudah hampir gila gitu, karena apa-apa dikontenin guys. Nah kenapa kok bisa pecah ini ya, dua ini ya, tadi kena lonjakan arus listrik. Terus yang kedua, ruangan aku itu untuk bikin konten tuh lumayan nggak terlalu besar lah space-nya gitu guys. Jadi kalau misalnya gue ngerekam, itu laptop ditumpuk sama monitor, jadi kayak gini guys, ini monitor terus ada kayak laptop gitu. Nah pas gue mau ambil laptopnya itu kan ada kabel HDMI kan, kabel HDMI nyolok di bagian sampingnya laptop, jadi kayak diangkat, gue lupa tuh cabut yang HDMI sama USB, brok, ketarik guys, brok, dah jatuh guys. Terus yang kedua ini gue nggak tahu kenapa, tapi kayaknya pas gue taruh di meja, dia punya bracketnya ini goyang-goyang guys. Jadi kayak gini loh, kayak bracketnya tuh goyang-goyang, anggap aja kayak gitu guys. Kalau bracket yang ini kan dia kuat ya, dia tuh stabil, walaupun di kasur pun dia stabil guys. Kalian bisa lihat bracket yang ini kuat guys, bracket yang bulat ini, dia kuat, ya agak jatuh sih, tapi at least dia walaupun nggak ada sanggahan dia tuh kuat guys. Tapi kalau gue pakai monitor yang ini, itu dia sangat-sangat gampang banget jatuh guys, dan dia gepeng banget itu. Jadi pas gue gini itu dia jatuh. Jadi pas itu gue taruh di depannya meja, gue kasih tumpukan buku ya, dan bukunya itu nggak tahu kenapa itu ya tadi guys, gue ngangkat laptop, ini HDMI udah gue cabut ya, udah aman gitu, tapi pas gue angkat laptop, bukunya itu ikut goyang gitu, goyang set, jatuh ke depan, pecah guys. Ini pecah guys, demi Tuhan guys, itu pecahnya tuh, ini gue kasih tahu guys, ini rugi. Kenapa gue ini rugi banget? Karena monitor kayak gini tuh nggak bisa diperbaiki guys. Kalau monitor TV itu bisa diperbaiki karena bagian layarnya itu tebel, dan yang kedua monitor dari TV dia punya pixelnya itu nggak rapat, jadi untuk diganti itu gampang. Tapi kalau monitor ini tuh nggak ada, dan dia replacementnya nggak ada juga guys. Gue sempat nanya ke Xiaomi ya, kan mereknya Xiaomi, dia tuh kalau bukan garansi nggak ada guys, nggak ada spare partnya. Terus gue juga mau nanya gitu, kalau misalnya gue beli bisa nggak gitu, harga normal gitu, gue misalnya perbaikan. Dan dia jawab katanya untuk monitor yang ini tidak disediakan untuk ganti kecuali garansi. Jadi ya bisa dibilang
harus beli lagi guys ya, tapi gue udah gak ada duit guys, jujur aja. Nah akhirnya gue di sini depresi guys sebenarnya, karena gue udah 2 kali beli monitor rusak semua gitu. Yang terakhir tuh laptop gue guys, layar tuh garis. Nah ini bentar ya, gue kasih. Nih guys, kalian bisa lihat ya, jadi layar tuh pecah guys ya, layar tuh pecah banget. Nah ini pecahnya kayak gini guys, jadi posisinya tuh kan gue pakai buku guys untuk nyangga ini, karena gue nggak punya bracket gitu. Gue pakai buku, terus pas gue angkat laptopnya itu goyang ke depan, jatuh guys, jatuh. Akhirnya dia punya layar di sini itu rusak ya. Nah kayak gini guys, garis. Ini kalau diperbaiki nggak bisa guys, gue nggak tahu kenapa ya. Pokoknya monitor itu kalau kita udah rusak nggak bisa diperbaiki guys. Nah disitu gue lumayan ya hancur lah guys ya. Mungkin bagi kalian nggak seberapa guys, tapi bagi gue belum kerja ya, waktu itu gue juga masih SMA. Monitor rusak itu benar-benar bikin depresi lah guys, karena gue pakai laptop biasanya kan pakai monitor ya, buat edit tuh enak guys, gede. Terus sampai setahun kemudian gue nggak bisa lagi pakai inian gitu, akhirnya udah pecah gitu. Terus itu juga pecah, jadi kalau gue ngedit tuh pakai laptop yang layarnya kecil gitu. Jadi gue tuh kayak inget, andai monitor gue masih bisa dipakai, itu kayaknya enak. Nah itu terus guys, pikiran terus gitu, akhirnya stres guys. Nah intinya apa? Yang gue dapetin di sini, kita jangan terlalu memaksakan gitu, karena ya itu gue paksakan kan, karena sebenarnya tempat gue tuh nggak cukup pakai monitor kayak gini. Jadi gue tuh bisa dibilang ya gue nggak apa sih, tempat gue tuh nggak ada space-nya untuk pakai monitor gede ini. Harusnya gue pakai satu laptop tapi layarnya gede, tapi gue malah beli monitor eksternal yang semuanya rusak. Akhirnya gue rugi. Ya udah, gimana lagi, nggak bisa diapa-apain lagi kan. Nah setelah itu pelajaran lagi selanjutnya adalah, kalau kita beli barang di online shop atau kita beli barang di tempat-tempat sesuatu yang baru gitu, atau baru bekas atau apa, kita harus pastikan bahwa ekosistem yang kita punya itu aman guys. Misalnya gini, kalian punya komputer ya, misalnya gue punya komputer. Kalau lo beli komputer, ya gue sebagai konten lah, itu jangan kalian belinya itu ngasal gitu. Misalnya beli komputer tapi beli power supply-nya itu beli yang murah gitu, atau lu nggak beli genset gitu, atau lu nggak beli PSU gitu, nggak beli apa sih, UPS, lu nggak beli UPS yang untuk nahan daya gitu, nggak beli kayak gitu tuh sama dengan bunuh diri gitu guys. Jadi lu tuh wajib untuk beli ekosistemnya gitu, sama kayak lu beli Apple, misalnya lu beli iPhone ya, lu beli iPhone 16 Pro Max gitu. Jangan lu cuma beli iPhone doang gitu, tapi lu harus tahu chargernya gimana, berapa menit, berapa jam, terus pantangannya itu apa. Misalnya habis panas nggak boleh dicas, atau lu nggak boleh taruh HP-nya itu di motor itu karena getar, jangan taruh di bagasi motor atau apa. Lu harus ngerti kayak gitu, karena basic kayak gitu tuh bisa menghindari lu dari kerusakan selanjutnya. Nah kayak gini nih gue nggak ngerti guys, kalau taruh di ganjalan tuh, dan gue tuh agak sedikit nih ya, gue kasih tau guys ya. Jadi monitor yang bagian bawahnya tuh kayak gini nih, itu sangat terintih untuk jatuh guys. Kalau surface-nya itu goyang ya, misalnya gempa atau apa, dia langsung jatuh guys, karena dia tuh nggak stabil ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai jatuh guys, sumpah. Kalau kita pakai monitor, ya gue nggak promosi sih, gue nggak dibayar juga, gue yang bayar malah. Monitor yang bagian ininya tuh bulat, surface-nya bulat, ya itu kalau ditaruh anteng guys, nggak jatuh lah, bisa dibilang lebih aman. Tapi ya nggak selamanya aman juga sih. Nah di sini yang gue mau kasih tahu ke kalian, itu tadi, jangan terlalu maksakan sesuatu. Kayak gue tadi maksain, tempat gue tuh sebenarnya cuma mampu pakai laptop, nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai layar, tapi gue paksa. Dan akhirnya tabungan gue habis gitu, gue nggak punya tabungan. Kemarin tuh gue baru nyobain kripto guys ya, main kripto pun juga lagi turun gitu. Jadi gue masuk di tabungan gue yang sisa 90% habis buat beli peralatan, 10% doang masuk ke kripto guys gitu. Jadi bisa dibilang lumayan stres lah ya. Jadi itulah. Nah terus kelebihannya lagi, kalau kita YouTube itu kita jadi lebih ngerti gitu. Kayak sebenarnya gue nggak bisa ngasih tahu sih ini manfaat atau enggak ya, tapi lo jadi lebih ngerti sama orang gitu guys. Gue tuh termasuk orang yang
bisa dibilang kalau sama orang itu dulu gue tuh nggak terlalu, misalnya ada orang cerita gitu, oh gue lagi gini, gue tuh kayak apa sih namanya sih, kayak nggak terlalu merasa gitu loh. Gue nggak terlalu nge-feeling oh itu kan bukan gue gitu, gue selalu gitu. Tapi ketika gue hancur banget gitu ya di YouTube ya, dan kondisi ini hancur semua gitu, setup gue tuh benar-benar kayak setiap kali ada orang kena musibah tuh gue jadi lebih tergerak gitu hati gue guys. Jadi kayak misalnya ada orang kena bencana gitu ya, akhirnya gue ya tipis-tipis lah gue sedekah gitu, yang dimana kalau dulu tuh gue sangat-sangat ya gue sedekah juga, cuman gue tuh kayak apa ya guys, sedekah gue tuh dulu cuman kayak buang sial gitu guys kalau dulu ya. Kalau sekarang itu gue sedekahnya karena emang gue ngerasa kewajiban gitu. Kalau gue nggak sedekah hati gue tuh kayak enak gitu guys, karena emang udah hancur gitu guys ya. Jadi ketika kita sedekah tuh kayak memperbaiki hati yang sudah penuh dengan kecewa gitu. Intinya kayak gitu guys. Nah jadi adalah hal-hal yang bisa kita petik gitu. Tapi nah ini gue kasih tau lagi, jadi untuk bikin konten di YouTube itu harus all in guys. All in ya, maksudnya all in tuh lu mau jadi YouTuber finance gitu ya, lu harus beli, kalau gue ya mungkin lu harus beli Bloomberg terminal gitu ya, atau lu beli MacBook gitu, atau lu beli PC yang high end, yang monitornya panjang gede gitu. Jangan kalian jadi sesuatu tuh kayak nanggung gitu. Kayak misalnya gue YouTuber gaming gitu ya, tapi gue pakai laptopnya itu ultrabook gitu, terus gue pakai monitornya juga nggak jelas gitu. Kayak gue beli monitor itu seada-adanya gitu. Misalnya tabungan gue ada 1 juta, gue belinya monitor 1 juta. Tabungan gue ada 2 juta, gue belinya monitor berjuta gitu. Dan gue juga nggak ngerti gimana cara ngerawat barang gitu. Jangan kayak gitu guys. Jadi kalau kalian jadi YouTuber tuh harus ngerti sama apa yang kalian lakukan, dan itu menurut gue susah guys. YouTuber kalau sendiri ya, kalau lu punya karyawan sih bebas ya. Ini ya gitu guys. Jadi kalau lu mau nge-YouTube, lu harus all in guys. Misalnya HP ya, kalau menurutku pribadi yang paling enak tuh beli HP guys. Beli HP tuh dibagusin, jadi kan nggak usah beli kayak gini. Kenapa kok HP yang gue saranin? Karena HP itu kalau rusak guys, gue udah berkali-kali juga servis HP karena HP gue rusak. Gue ganti HP udah 4 kali gitu ya. Gue beli HP bekas, beli HP baru, bekas baru, gue jual, beli lagi gitu. Dari pengalaman gue kalau beli HP itu servisnya gampang guys. Misalnya HP inilah, ini HP-nya HP Xiaomi. Kalau misalnya HP gue rusak ya, gue tinggal servis aja. Misalnya LCD pecah gitu, gue counter tuh biasanya ada guys, layar yang AMOLED kah, yang palsu kah, yang apa, itu ada pilihannya banyak dan lengkap gitu. Nggak mungkin sih, sangat jarang untuk nggak bisa diservis. Tapi kalau kita beli barang-barang gede kayak PC atau kayak gini, kayak apa gitu, pengalaman gue ya, kayak gini nih nggak bisa servis. Jadi mending kalian beli satu ekosistem yang mahal sekalian. Jadi kalau ada orang bilang iPhone tuh buat gengsi gitu, menurut gue enggak guys. Jadi kalau lu beli iPhone yang terbaru, yang terbaik, itu the best gitu, karena emang lu bakal menghindari potensi rusak yang akan datang gitu. Nah, misalnya gue mungkin nggak punya HP ya, misalnya gue pakai HP-nya tuh HP zaman dulu gitu. Misalnya gue pakai HP pertama gue tuh Vivo Y53, gue pakai Vivo Y53 untuk gaming gue pakai PS4 gitu. Terus gue beli Nintendo Switch, terus untuk nugas gue pakai laptop gitu ya, terus untuk gaming gue pakai PC gitu. Gue beli banyak banget ekosistem. Setiap kali ada satu barang yang rusak itu ribet banget. Misalnya ini monitornya rusak, gue harus beli lagi monitor gitu. Nintendo Switch rusak, gue harus beli Joy-Con. Apalagi ya, PC rusak, misalnya VGA, gue klaim dulu, kalau nggak bisa gue beli lagi VGA. Atau gue beli laptop, misalnya laptopnya rusak, kalau LCD laptop itu biasanya banyak sih yang jual. Tapi tetap aja guys, laptop itu kalau rusak biasanya tuh cuman diakal-akalin gitu guys. Nggak kayak HP. Kalau HP itu kalau rusak, dia punya spare part tuh banyak, karena mayoritas orang Indonesia itu belinya HP guys. Nah makanya kalau menurutku, gue tidak menjelekkan seller komputer atau laptop atau apa ya, enggak guys. Gue juga punya laptop harian, gue juga pakai laptop karena gue juga ngerjain tugas ya. Kalau buat ngetik makalah atau apa, itu wajib pakai laptop gitu kan. Konten juga gue pakai streaming di OBS, gue juga pakai laptop gitu kan. Tapi untuk budget ya, buat orang-orang yang budget anak kos-kosan gitu, nggak usah beli laptop ya, sumpah. Nggak usah beli laptop, terus nggak usah beli komputer, kecuali kalian programmer, itu wajib ya. Tapi kalau misalnya kalian kalian anak di cafe ya, nggak usah beli laptop guys, beli iPad aja cukup. iPad, beli iPhone, udah.
Karena di HP itu gue bisa bilang guys, HP itu 90% kegiatan gue tuh udah tercover. Kayak misalnya telepon, Instagram, Facebook, TikTok, terus apa lagi guys, investasi bisa tuh di HP, foto, kamera, YouTube, email, ngerjain dokumen juga bisa, PDF ke Word bisa, atau Word ke PDF kan putar-putar tuh bisa guys ya di HP guys. Literally tuh kayak HP tuh udah all in gitu guys. Kalau di laptop itu enaknya di office doang sih, atau di tugas-tugas berat itu. Tapi buat orang awam gitu, misalnya kalian update Windowsnya tiba-tiba korup gitu, terus install ulang apa, bingung guys. Tapi kalau di HP itu jarang banget kejadian. Ya nggak tahu sih, kalau menurut gue gitu. Jadi dari pengalaman ini ya, jadi gue tuh udah all in guys. Jadi kayak ini monitor ini sebenarnya gue bingung sih, lihat monitornya mau dibuang atau diloak atau disumbangin. Kalau disumbangin kan udah nggak pantas ya, udah pecah gitu guys. Kalau diperbaiki juga nggak bisa. Kalau diloakin itu kan jual rugi guys. Maksudnya kalau jual rugi tuh mending nggak usah jual sekalian gitu, mending sekalian sedekah gitu, karena kan nominalnya kecil. Kalau misalnya kita jual ini cuma 50.000 kali, atau mungkin 100.000 gitu. Dan itu pun juga biasanya hitungannya kiloan guys ya, bukan dijual kayak barang elektronik. Ya kan bisa komen lainnya nanti diapain guys. Tapi kalau menurut gue tuh dari pengalaman gue ini yang zong ya, 2 kali zong. Kalau buat kalian yang pengen jadi YouTuber, kalau saran gue wajib kalian beli satu HP yang flagship yang paling bagus yang bisa kalian beli gitu. Misalnya kalian mampunya beli Samsung S25 yang biasa gitu ya, udah beli aja itu guys. Itu untuk modal kalian bikin konten gitu. Karena di HP juga itu apa ya, apalagi YouTube Indonesia itu semuanya konten-konten di Indonesia itu mayoritas di HP, kayak Mobile Legend, apalagi COC, terus meme, even kalian react meme atau kalian react meme itu bisa pakai screen record. Ya sebenarnya nggak bisa sih, harus pakai komputer, cuman bisa. Kalian pakai Streamlabs itu yang ada facecamnya, gue rasa bisa guys. Jadi menurutku lebih baik kalian beli HP yang bagus lah. Misalnya kalian beli HP iPhone 16 Pro Max gitu, ambil aja 16 Pro Max, ambil aja Samsung S25 Ultra gitu. Menurut gue jauh lebih enak untuk jangka panjangnya gitu. Karena toh sama-sama kalau kalian misalnya nyari untuk tapi kalau beli komputer kan bisa di-upgrade bang. Oh tapi kan kalau pengalaman gue pribadi apa ya, kalau di HP itu, kalau kita beli HP flagship itu harganya tidak semahal beli komputer flagship. Yang pertama, komputer flagship kalau misalnya beli RTX seri 90 ya, 4090, 3090 seri flagship pertama gitu, itu harganya luar biasa mahal ya, atau bisa dibilang sangat jauh lah, bisa sampai 3 kali lipatnya harga flagship HP itu. Tapi kalau kalian beli flagship HP itu jauh lebih murah gitu. Ya ini buat content creator sih ya, ini gue pribadi, pengalaman gue, karena content creator itu cuma berkutik dibikin konten itu, bukan untuk fokus ya. Maksudnya fokusnya itu kayak kerja kayak programmer atau apa, itu kan fokus untuk ngoding ya, itu beda lagi. Gue nggak tahu guys ya, gue pribadi ngerti sih, cuman gue nggak belum ngelakuin itu di konten gue ini, khusus untuk inspirasi aja gitu guys. Nah jadi intinya untuk lo bikin konten itu lebih baik di HP ini dah. Jadi solusi gue ya buat YouTuber pemula itu, jangan beli komputer guys, jangan beli komputer. Jadi cukup di HP aja guys, karena HP pun itu sebenarnya udah lengkap ya. Misalnya mau edit di HP itu, kalau kalian pakai Adobe Premiere Pro itu bayar ya bayar sih, jadi mahal gitu guys. Kalau di HP itu bayar juga, tapi di CapCut itu lebih gampang guys. Untuk pemula tuh, kalau misalnya kalian nggak pernah nyentuh HP sama sekali, terus kalian pakai CapCut langganan, itu dari tahun pertama pun kalian udah jadi pro gitu. Udah bisa ahli untuk otak-atik lah, udah ada auto caption, ada editnya, transisi bagus lah gitu, cedak-cedok apalah, presetnya udah lengkap gitu. Tapi kalau lu pakai kayak Adobe itu, lu harus mulai lagi dari awal gitu. Jadi kalau lu beli komputer di tahun 2025, kecuali lu kerja ya, misalnya lu rendering itu wajib pakai komputer, lu mining crypto gitu ya wajib pakai komputer, atau lu mungkin lihat pergerakan pasar ya pakai komputer wajib gitu. Tapi kalau misalnya kerjaan lu content creator, nggak ada alasan sih untuk beli komputer kalau perlu guys. Gitu guys. Ya, jadi ini gue rugi
banyak lah, tabungan gue habis sampai 90% untuk bikin konten dan gue nggak balik modal. Terima kasih. Kalian bisa subscribe guys. Jadi intinya apa? Intinya di tahun sekarang ini, di tahun 2025, kalau misalnya kalian baru mulai jadi content creator, saran gue adalah kalian wajib, sangat wajib ya, untuk beli HP semahal-mahalnya guys. Jadi HP mahal kayak iPhone tuh bukan gengsi, tapi memang fungsionalitas. Dan iPhone 16 Pro Max ya, atau Samsung S25 Ultra, atau Oppo apalah yang mentok-mentok gitu, kalian dari segi gambar itu setara kayak kamera DSLR tahun 2019, 2018, 2017 itu. Jadi kalian beli HP itu udah all in gitu. Kalian beli HP flagship kayak iPhone 16 ya, udah all in beli DSLR, udah all in beli GoPro, ada stabilizernya kan, udah all in beli apa itu, beli kartu apa sih, kartu payment gitu, kayak lu udah ada kartu kreditnya di dalam HP gitu, Apple Pay, NFC Pay gitu ya. Terus lu beli HP juga udah include sama user experience yang gampang gitu. Jadi sumpah guys, kalau lu beli komputer itu menurut gua, karena gua content creator ya, ingat ya sih ya, gua content creator dan gua gamer gitu, gua bukan yang geek banget literally. Sebenarnya gua programmer sih kerjaan gua, cuman untuk kalian content creator nggak usah beli komputer gitu. Itu sih pengalaman gua. Dan juga di tahun 2025 ini, oh ya, alasan yang ketiga kenapa kok lebih baik beli HP, karena HP itu aksesnya bisa di mana-mana guys. Kalau lu pakai laptop atau komputer itu ceki ya sih. Maksudnya gitu, kalau misalnya kita lagi makan atau kita lagi nongkrong di kopi, di warkop gitu, kalau lu ngedit pakai laptop tuh rasanya bisa sih ya, cuman nggak semua orang bisa gitu. Tapi kalau misalnya lu ngedit pakai HP, itu semua orang bakal apa ya, lu nggak kelihatan kalau lagi konten, tapi lu rajin gitu, tapi lu nggak yang keki gitu, kayak lu bawa laptop mana-mana, karena HP cuma 200 gram. Jadi intinya itu, jadi wajib buat kalian yang mau beli mau jadi content creator tuh beli HP ya, beli HP yang terbaru. Mungkin tahun selanjutnya ada iPhone 17 Pro Max, beli aja guys, iPhone 17 Pro Max, beli langsung, kredit pun nggak apa-apa ya. Atau beli Samsung S25 Ultra kredit nggak apa-apa guys, atau beli apalah kredit itu guys, pokoknya beli yang paling atas itu, tapi beli HP. Karena di tahun-tahun depan ya, yang gua analisa, komputer ini udah nggak zaman guys. Maksudnya gitu loh, komputer itu zaman untuk orang-orang yang produsen ya, misalnya dia tuh pembuat YouTube, dia itu istilahnya itu apa guys ya, dia itu korporat gitu ya, atau ya untuk kerja lah gitu guys ya. Tapi kalau misalnya lu tuh fungsinya cuma untuk konten, HP itu udah bisa guys. Gue tuh pernah lihat YouTuber namanya Akang MV, dia tuh subscribernya 600.000 apa sejuta, 2 juta kalau nggak salah. Dia bikin konten cuma pakai HP guys. HP-nya pun iPhone 16 Pro Max. Maksudnya bukan HP yang, ya HP-nya mahal gitu, cuman nggak semahal itu setupnya. Gue kira tuh pakai kayak kamera Ronin atau pakai RTX gitu ya, ternyata enggak, pakai iPhone doang. Ya kan, keren banget gitu. Jadi YouTuber 2 juta subscriber aja bisa pakai HP doang gitu, apalagi kita gitu guys. Dan emang bener pengalaman gue. Tapi kecuali kalau video lu kayak Agung Hapsah ya, video lu kayak Agung Hapsah atau lu kayak Artodi Pro gitu ya, dan mungkin wajib pakai PC. Tapi kalau kayak gue sih nggak usah guys. Guys, thank you guys, bye bye. Subscribe ya, subscribe, like, comment, share, thank you.